Tes. Shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sudah selama 1 minggu lebih, 2 minggu berarti ya. Minggu kemarin saya nggak ada di tempat ini karena saya tugas di luar. Minggu ini saya di tempat ini. Saya mendengarkan beberapa firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini. Ada beberapa yang harus saya luruskan. Dan kita hari ini akan sama-sama belajar pandangan iman soal memberi. Ini penting sekali. Pandangan iman soal memberi. Ini sangat penting sekali. Coba kita mulai berpikir, kenapa kita harus cari Tuhan? Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus bersandar sama Tuhan di dalam kehidupan ini? Manusia sadar pasti di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Betul ya? Ada sesuatu yang dalam kehidupan ini secara akal, secara kekuatan dalam tubuh ini ada sesuatu yang tidak bisa kita hadapi. Kita perlu penguasa yang mampu, yang pasti bisa, yaitu siapa? Tuhan. Kita mampu pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang, seberapa hebatnya dia, seberapa kuatnya dia, seberapa pandainya dia, seberapa pinternya dia, suatu saat pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Sehingga dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti mencari Tuhan. Dan tujuan kita mencari Tuhan, kalau tadi saya sampaikan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita hadapi, benar ya? Dengan akal, dengan kekuatan, dengan pikiran, dengan segala daya kita tidak bisa menghadapi sebuah masalah itu, kita perlu cari Tuhan. Berarti kita datang di hadapan Tuhan dengan satu tujuan, supaya Tuhan memberikan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Betul ya? Memberikan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Dan pada waktu kita memohon, kita inginkan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan itu, bentuknya apapun, sering dikaitkan dengan iman. Saat kita belum memperolehnya, ada beberapa orang berbicara, kamu kurang percaya, kamu kurang sungguh-sungguh, sehingga Tuhan tidak memberi, kan seperti itu. Hari ini, apakah iman yang seperti itu dikatakan betul? Apakah dalam kehidupan kita ini kita selalu berharap kepada Tuhan untuk memberi segala sesuatu yang kita inginkan, yang tidak bisa kita lakukan, dan kita harapkan itu harus bisa terjadi dalam kehidupan kita. Manusia sering kali manusia berharap demikian, sehingga dengan segala cara, metode, dengan segala metode, manusia berusaha untuk dapat menggugah hati Tuhan, supaya memberi segala sesuatu yang tidak dapat kita kerjakan atau kita lakukan di dalam kehidupan ini. Saya ulangi ya. Manusia berusaha mencari metode, mencari cara bagaimana supaya Allah ataupun Tuhan memberikan segala sesuatu yang diharapkan, yang tidak bisa kita lakukan, supaya dapat tercapai
Manusia berusaha mencarinya dengan cara-cara tertentu. Saya ulangi ya. Jadi, kenapa kita perlu Tuhan? Kenapa kita harus beribadah? Karena di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada sesuatu yang tidak mungkin bisa kita kerjakan. Tapi kita inginkan. Tapi gak mungkin bisa kita kerjakan. Bentuknya apapun saya nggak tahu. Tetapi setiap orang pasti menghadapi masalah ini. Mau masalah finansial, sudah berusaha kerja sampai ada istilah banting tulang. Tapi tetap gak punya duit. Nah, mulai dia berharap-harap sama Tuhan. Berusaha sehat, menjaga kesehatan, taat, gini. Tetap sakit. Dengan cara apapun, akhirnya kena yang namanya kanker stadium 4. Obatnya nggak ada. Bingung. Berharap hanya sama Tuhan. Istri atau suami sudah dilayani sedemikian baiknya, sampai kita tunduk-tunduk, sampai kita ini mau dijadikan apapun juga. Tapi tetap mokong. Dengan kekuatan kita, dengan segala cara kita, dengan bantuan manusia, nggak bisa orang ini berubah. Sehingga berharap sama Tuhan untuk dapat mengubah. Untuk dapat mengubah sesuai dengan keinginan kita, itu keluarlah beberapa metode. Ngerti maksudnya ya? Kamu dengan cara seperti ini baru nanti bisa menggugah hati Tuhan. Kalau kamu tidak tercapai dengan apa yang kamu inginkan, berarti caramu salah. Atau kamu kurang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini sering kita dengar. Apakah iman orang percaya itu seperti itu? Apalagi ada yang namanya tabur tuai. Kalau kita memberi, pasti kita menuai, kita dapat. Apalagi ada beberapa ayat yang diajarkan sedemikian rupa saat dibaca seolah-olah ada satu harapan. Kalau kita lakukan ini, pasti akan kita terima ini. Ini kan sebuah metode toh. Dan yang ngomong itu bukan saya, tapi firman Tuhan. Cuma sayangnya firman Tuhan itu tidak dilihat dalam kacamata yang besar, tetapi hanya dilihat dalam satu pandangan yang sempit, sehingga pengertiannya menjadi salah, bukan kabur, tapi salah. Sekarang satu contoh saja. Pandangan kita kepada perjanjian lama, di Alkitab kita ini kan ada 2 perjanjian, benar ya? Perjanjian lama sama perjanjian baru. Kalau kita melihat dalam sudut pandangan perjanjian lama, padahal kita ini sekarang sudah hidup dalam perjanjian baru apa perjanjian lama? Bukan hanya perjanjian baru, tapi sekarang kita sudah hidup dalam zaman anugerah. Tapi pandangan kita masih tetap dalam perjanjian lama. Salah atau salah? Firman Tuhan, ini ada di dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita tetap pegang dalam perjanjian lama, salah atau salah? Saya kasih contoh. Jangan kamu makan darah. Firman Tuhan ada yang ngomong kayak gitu tuh. Karena darah itu ada nyawanya. Padahal Yesus sendiri berkata apa? Segala sesuatu yang masuk dari mulut, masuk mulut loh ya, itu tidak akan membuat kita berdosa. Karena setelah masuk nanti keluar di toilet, benar ya? Tetapi yang membuat kita berdosa itu yang keluar dari hati kita. Loh, apakah ini bertentangan? Tidak. Perjanjian lama itu menceritakan segala sesuatu yang akan
digenapi dalam perjanjian baru. Sudah tergenapi enggak? Sudah. Tentang darah dijelaskan dalam kitab Ibrani. Kenapa darah pada waktu itu begitu bukan disucikan tetapi dikultuskan seperti itu, ya. Jadi benar-benar nggak boleh seperti itu. Karena apa? Pada waktu itu dijelaskan setiap iman yang masuk di ruangan Maha Kudus sebelum dia melakukan doa, dia melakukan satu upacara, yaitu apa? Dengan darah korban yang dipercikan. Jadi darah itu sedemikian dikuduskan pada waktu itu, sehingga nggak boleh kita remehkan untuk dimakan. Tapi itu semua mengarah kepada siapa? Diri Kristus. Sudah digenapi nggak? Sudah. Tapi orang masih tetap pegang di dalam pengertian perjanjian lama. Salah mas bener? Salah. Apalagi dia ngomong, kalau aku minum darah nanti berdosa. Hubungannya apa dengan dosa yang telah diselamatkan, dosa yang telah dibereskan di dalam kayu salib? Berarti kuasa salib itu yang menebus dosa kita, itu bisa digagalkan kalau kita makan darah sapi atau dideh. Ini pengertian, salah satu pengertian yang harus kita pikirkan dengan benar. Dalam hal memberi, dalam perjanjian lama, kita harus sadar dan kita harus tahu. Dalam perjanjian lama, Allah itu roda. Bisa dilihat? Nggak bisa toh? Kamu mau tahu bahwa Allah itu ada atau Allah itu berkuasa, itu caranya bagaimana? Nggak bisa tuh. Kamu mau lihat ya apa? Oh ini ada Allah ini. Dipegang gini. Nggak bisa, Allah nggak bisa dilihat. Dia berkuasa. Mana? Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, Allah melakukan sesuatu di dalam keterbatasan manusia. Dia tahu manusia ini terbatas. Caranya bagaimana? Supaya manusia ini bisa tahu bahwa Allah itu ada, dan Allah itu hidup, dan Allah itu berkuasa. Caranya kayak apa? Dilihatkan dalam perjanjian lama. Allah berfirman melalui siapa? Nabinya, para nabi. Musa itu mendengar secara audible. Ngerti maksudnya? Allah ngomong, Musa, ngomong sama bangsa Israel bahwa aku ini tidak Allahnya, Allah yang memimpin, Allah yang berdaulat. Gak percaya tak? Ini loh, kalau kamu lakukan ini, aku pasti menyertai kamu, aku pasti menjagai kamu. Itu ungkapan untuk membuktikan bahwa dia itu ada dan dia itu hidup. Pada waktu Musa dengar secara audible dengan Allah berbicara. Orang Israel pernah dengar enggak? Waktu Allah dengar terus orang Israel dengar semua. Enggak toh? Sehingga orang Israel enggak percaya toh pada waktu itu. Musa, kamu diomongi Allah Ta'ala sih? Bener tak itu Allah? Kan kayak gitu. Ada sebuah peristiwa, orang Israel semua kepingin temu Allah enggak? Kentara enggak pernah baca Alkitab ini. Pernah toh? Orang Israel pernah kepingin ketemu sama Allah semua toh, mau menghadap Allah, geruduk semua datang. Yang terjadi apa? Tanah dibuka, semua digoncang. Mereka semua mengalami satu ketakutan, ada suara gemuruh besar. Mereka semua berbicara apa? Cukup. Kamu aja yang naik Musa, kami percaya. Bener gak? Itu kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga pada waktu Musa turun, mulai Musa ngomong, bangsa Israel, kita ini punya Allah yang seperti ini. Bangsa Israel tidak pernah lihat. Tapi omongannya Musa, yang Musa menerima firman Tuhan,
yang menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel, itu disampaikan dan itu digenapi. Amin. Itu Allah, gitu loh. Itu Allah yang hidup. Amin. Tapi pada waktu itu Allah belum turun ke dunia sebagai manusia, yaitu Yesus. Jangan sampai ngomong loh ya. Di Efrata tidak pernah diajari. Sebelum Tuhan Yesus datang di dunia, dia sudah ada di surga enggak? Tuhan Yesus loh ya. Pakai tubuh Tuhan Yesus. Sebelum dia ada di dunia, di surga sudah ada apa belum? Nggak ada Pak, tubuhnya tidak ada, dia roh. Setelah dia datang di dunia, bayi dulu, dari gede akhirnya jadi 32 tahun, sak saya gini mungkin. Setelah mati, dia naik ke surga, tubuhnya tetap ada, dia sebagai Yesus yang ada di surga. Amin. Sebelumnya bukan Yesus di surga, sudah rambutnya gondrong ya, lukisan Leonardo da Vinci gitu, santai di surga terus turun. Terus jadi bayi lagi, balik lagi, lucu lah. Bukan seperti itu. Tiga pribadi, ketiga-tiganya itu roh. Dikatakan di dalam kitab Kejadian, ketiga-tiganya itu roh yang melayang-layang. Bener ya? Bukan roh Bapak melayang, roh Kudus melayang, Yesus kayak Batman, melayang pakai tubuh gitu. Enggak, dia tetap roh. Pada waktu dia datang di dunia sebagai pribadi Kristus, dia pakai tubuh manusia yang namanya Yesus. Ini digerti ya? Nah, dalam perjanjian lama, saya ulangi lagi, manusia supaya tahu bahwa Allah itu ada, manusia supaya tahu bahwa Allah itu berkuasa, manusia supaya tahu bahwa apa yang Allah ucapkan itu pasti dilakukan. Tujuannya apa? Cuma satu, supaya manusia itu percaya bahwa Allah itu ada dan berkuasa. Kalau ini masih dipegang metode ini, padahal Allah sudah datang di dunia, yang kita percaya dia datang sebagai manusia yang kita sebut yaitu Yesus. Rodok keliru enggak? Bukan rodok keliru, tapi koslet. Masih pakai metode itu. Aku percaya kalau aku memberi, nanti dia akan memberi. Jadi percayanya kita itu kekuatannya di mana? Sama saja kita tidak menganggap bahwa Allah sudah datang di dunia sebagai Kristus. Kembali lagi, metode ini dipakai sama beberapa orang untuk supaya dapat menggapai apa yang diinginkan. Ngerti maksudnya? Masih tetap pakai perjanjian lama, masih gini loh. Wis, Yesus sudah ada. Aku pakai perjanjian lama. Dalam perjanjian lama apalagi ada cerita-cerita. Ngerti maksudnya ya? Ada cerita enggak? Ada Sarfat yang enggak punya apa-apa, cuma punya makan sedikit, tetapi karena memberi kepada Imam Eli ya. Wah, dia begitu percaya meskipun nasinya cuma mungkin satu cebok, apalagi sekarang beras 17.000. Ya, kasihkan gereja aja yang satu cebok, nanti buli-bulimu akan dipenuhkan. Kak ono gitu itu dan. Paham maksud saya? Ini masih dipegang sama beberapa orang. Sehingga metode ini dipakai terus. Sehingga kalau tentang hal memberi pakai perjanjian lama, yang memang kelihatannya kalau kamu memberi Tuhan pasti membalas, memberkati. Benar gak? Karena itu sesuai dengan janji Tuhan supaya bangsa Israel bisa menunjukkan bahwa orang percaya, orang yang diberkati Tuhan, yaitu orang yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Masa aku punya Allah yang hidup, dia ngomongnya aku, ojo gelem ngei sapa pun juga, medito. Siapapun juga gak usah dikasih, itu menunjukkan bahwa kamu itu anakku. Ya orang semua kan ngomong, oh Allah ini pelit itu kan kayak gitu tuh.
Allah ini tidak murah hati, kan kayak gitu toh. Semua orang menganggap Tuhan itu kasih enggak? Enggak. Tapi kalau Allah memerintahkan, Sandi, kamu tak berkati, kasih orang-orang yang tidak punya, nanti kamu makin tak berkati. Pada waktu itu ngomong kayak gitu dah. Dan dilakukan, dan berkat Tuhan tambah dicurahkan terus. Itu menunjukkan apa? Bahwa Allahnya Allah yang hidup. Tapi kalau sekarang, jangan mencobai Tuhan. Ngerti maksudnya? Mencobai Tuhan itu apa? Kamu untuk bisa percaya, bahwa menunjukkan bahwa aku percaya Tuhan itu pasti memberkati aku. Tuhan itu gini. Tuhan sudah memberkati kita semua enggak? Berkat sesungguhnya sudah dilakukan sama Tuhan apa? Kalau orientasi kita cuma anugerah umum, duit tok, pandangannya kita, sampai kapanpun kita bukan anak Tuhan. Kita anak dunia, ngerti maksudnya? Sekarang, perspektif pandangan hidup kita, perjanjian lama bisa dipakai enggak? Bisa, harus tetap. Tetapi dalam sudut pandangan perjanjian baru. Kalau kita pelajari perjanjian lama, terus kita terapkan tetap pakai perjanjian lama, kamu masuk di sini semua sarungan, rudungan, ngerti maksudnya? Ini paham? Nah, kalau sudah paham ini, coba kita mulai bedah pelan-pelan ya. Ini penting. Karena apa? Di dalam Galatia itu loh, Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6, Rasul Paulus itu ngomel-ngomel sama jemaat yang ada di Galatia. Kamu tak ajari Injil yang benar. Yesus sudah mati bagi kamu, sehingga kamu harus jadi berkat bagi orang lain. Kamu harus melakukan apa yang namanya Injil. Ditinggal sama Rasul Paulus, dimasuki oleh bangsa Yahudi yang sudah bertobat di dalam kekristenan, tetapi masih memegang paham Taurat, perjanjian lama, dicampur aduk Injil sama Taurat. Kalau kamu mau diberkati, kamu harus lakukan ini, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Orang-orang di Galatia melok, ngamuk Rasul Paulus. Kalau seseorang memberitakan Injil, baik kamu itu rasul ataupun siapapun juga, kalau kamu memberitakan hal itu, kamu dilaknat Tuhan. Wih, serem enggak? Tapi orang sampai sekarang yang paling laku di gereja tetap pakai hukum perjanjian lama. Seneng enggak? Karena seolah-olah segala sesuatu dapat dicapai dengan satu kemampuan diri sendiri. Coba kita lihat ya. Ini ayatnya banyak loh. Siap-siap ya. Jangan sampai dengarkan khotbah terus ngantuk jatuh. Sing suka ngantuk tidak datang hari ini ya. Ngantuk jatuh semati. Saya bukan Rasul Paulus, saya nggak bisa bangkitkan lagi. Kita lihat di dalam perjanjian lama. Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Mindset kita mulai hari ini, dipikir bagaimana caranya. Kita jangan cuma mau menerima. Kita mulai sekarang harus berusaha untuk memberi. Karena kalau kita memberi, Tuhan pasti, ngomong memberkati, Tuhan pasti mengganti. Ya wis, rumahmu, mobilmu, emas-emasanmu semua kasih no kabeh. Nanti Tuhan berkati, balik no, kasih helikopter kamu. Kasih mobil. Mobilnya Hot Wheel, ngerti maksudnya? Mobil yang kecil itu loh. Lalu terus ayat ini berlakunya kayak apa?
Pemikiran kita menghadapi kayak gini nih kayak apa? Ya kita harus melihat di dalam perspektif perjanjian baru. Kalau dulu seseorang ingin melihat Tuhan, ingin tahu siapa itu Allah, dan supaya kita ini punya iman, ya toh, Allah lakukan cara-cara yang seperti itu. Sekarang, supaya kita memiliki iman, kita tidak perlu lakukan hal yang seperti itu. Karena apa? Kita sudah tahu bahwa Allah sudah datang di dunia sebagai Kristus yang mati di kayu salib yang memberikan hidup bagi saya. Amin. Terus kita ini tidak perlu memberi. Kita tidak perlu, salah, nanti ada ayatnya. Dalam perjanjian baru ada ayatnya. Kamu harus memberi yang orang tidak punya, kamu harus kasih. Kamu harus memiliki kasih. Kamu harus seperti ini, kamu seperti ini. Tapi tujuannya sudah berubah. Nanti saya ada ayatnya. Ini paham? Kalau ini mindsetnya tidak dirubah dalam pikiran kita, gawat. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Waduh, ini paling usum ini zaman dulu ya. Apalagi orang karismatik. Wah, dia diberkati luar biasa karena dia itu loman. Ngerti maksudnya? Ketuk sapa, dia ngasih duit. Sampai sekarang ada yang berlaku kayak gitu enggak? Ada banyak orang kayak gitu. Pokoknya ketemu hamba Tuhan, pendeta, petu apa, yang pekerjaan Tuhan, dia gak peduli apa, kayak itu ya, karena dia merasa apa, nanti setelah ngasih, besok tokonya rame, perusahaan dia tambah laris, tambah semua. Dan bisa terjadi rame sungguhan enggak? Saya ngomong bisa. Karena setan pun juga dikasih kuasa untuk memberi berkat. Ayatnya mana? Ada pada waktu Yesus dicobai, setan ngomong ya apa? Segala sesuatu ada di dalam dia, dalam dunia ini. Kalau kamu menurut aku, tak kasih no kamu. Masuk Yesus ngomong balik. Ngomong apa kon niku? Segala sesuatu milikku kok, kon niku sopo, kon tidak punya. Enggak, itu memang dia. Dalam dunia ini segala sesuatu ada di dalam genggamannya. Karena apa? Dunia ada di dalam kuasa dosa. Jadi segala sesuatu ada di dalam genggaman iblis, benar gak? Dia mampu memberikan kekayaan, mampu. Dia mampu memberikan kesehatan, mampu. Dia mampu memberikan segala sesuatu dalam dunia ini. Tapi dia tidak bisa memberikan satu, yaitu hidupmu. Dan itu diberikan oleh Allah melalui Kristus Yesus. Dia memberikan kita hidup. Amin. Ini dimengerti dengan baik. Saya gemes loh. Kalau dengar orang khotbah kayak gitu itu bukan motivator lagi. Itu Injil lain. Serem enggak? Karena ujung-ujungnya larinya cuma ke berkat jasmani. Gereja dijadikan cara bagaimana supaya kita diberkati secara jasmani. Wah, gak pernah firman Tuhan ini ya, yang asli, yang benar, mengajarkan bagaimana kita hidup supaya diberkati dan supaya kita menjadi orang kaya. Tidak ada. Tidak ada, saya cari tidak ada. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu ada. Ya, coba kita lihat sekarang. Amsal 21 ayat 26. Keinginan bernafsu sepanjang hari tetapi orang benar memberi tanpa batas. Kalau kita lihat dalam perspektif perjanjian baru aja kita langsung sudah bisa nebak ini kayak apa. Yang harus dikoreksi apa dulu? Keinginan bernafsu sepanjang hari
Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Yang disebut orang benar itu siapa? Hati-hati loh ya. Pengertian orang benarnya salah, gawat. Kita ini disebut orang benar apa enggak? Kita orang benar, karena apa? Menerima pembenaran melalui diri Kristus. Kita disebut orang benar bukan karena kita tidak pernah nyopet. Bukan karena kita tidak pernah urusan sama polisi. Kita disebut orang benar itu bukan cuma karena urusan duniawi, bukan. Tetapi kita disebut orang benar karena kita dibenarkan melalui Kristus. Orang benar memberi tanpa batas. Memang firman Tuhan pun juga ngajar sama kita. Soal memberi ini bukan orientasi kita, bukan cuma duit tok. Tetapi bermacam-macam. Orang bersalah sama kami, kita mengampuni berapa kali? Tidak terbatas. Kenapa? Karena kita orang benar. Loh, kalau orang benar kok nggak boleh dedem sama orang. Kok nggak boleh marah sama orang? Boleh marah, tapi nggak boleh pahit. Pahit itu apa? Kalau pahit sama orang itu cirinya orang pahit itu kayak apa? Orang Kristen ini loh, aku bingung. Orang sudah percaya. Tak tanya orang pahit itu kayak apa? Wah, aku gak seneng sama orang itu. Oh, gak seneng itu disebut pahit. Tuhan Yesus pernah gak seneng gak? Gak seneng sama siapa? Orang Farisi. Dia gak setiap malam, setiap hari ngomong orang Farisi itu ya. Lihat, mati ini masuk neraka. Orang Farisi itu ya, lihatin. Dia gak pernah ngomong kayak gitu terus. Dia cukup ngomong sekali selesai. Gak ada, hatinya dia itu terus kepahitan sama seseorang tuh, orang ini terus dalam hatinya dipikirkan terus, dan hidupnya itu orang kalau kepahitan itu namanya pahit tuh ya. Hidupnya itu hanya terfokus sama orang itu enggak. Itu ada kepahitan, bahaya itu. Fokus sama dia, pokok ketok DE. Wis rasane kudu ngamuk untung urusannya kudu tak. Ini kayak apa ya caranya? Aku itu sama DE baik, tapi gak seneng aku. Aku kepikir gak seneng aku, terus gak seneng keluar. Caranya kayak apa ya? Mau dimatiin eman, tapi gak dimatiin. Gak seneng. Terus gitu terus. Itu bahaya. Karena hidupmu cuman terfokus sama dia, dibawa ke dia terus. Bisa enggak? Oh, saya hampir kena kayak gitu loh. Bener. Masuk kantor, ngelirik ke petuk dia. Ya toh? Itu hati saya sudah. Dia guyu mesem pagi Pak itu rasanya becek no. Ngece. Loh padahal dia pagi Pak rasanya kayak ngece. Ngomong laporan. Kok ini gak ngerti. Loh dia memang gak ngerti hatiku kok. Suruh ngepas kan gak bisa. Wah saya ngomong, ini mulai kepahitan sama ini. Tidur, sampai kebayang. Orang ini kayak tapok no ya. Wih bahaya enggak? Bukan yang direnungkan firman Tuhan, tapi yang direnungkan orang ini terus. Minta ampun sama Tuhan, selesaikan dengan baik, beres. Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Kok bisa tanpa batas? Yang dibahas itu di situ. Kenapa kita memberi tanpa batas? Selama ini kalau kita memberi pakai batas enggak? Kenapa kok pakai batas? Enggak mau ngaku. Enggak, aku memberi enggak pakai batas kok. Coba naik hatimu. Tak kayak iki ya. Delok modelnya iki apa? Tak kayak 2 kali. Delok modelnya iki apa? Ketiga kali. Waduh, orang ini gak iso dikei. Ada batas itu. Karena pada waktu memberi, hati kita menuntut enggak. Tapi kalau kamu memberi karena Kristus, diajari kayak apa? Tangan kananmu memberi, tangan kirimu gak usah tahu.
Ya nggak bisa bang gini sama gandeng kok. Yang dimaksud ini apa? Pada waktu kamu memberi, jangan berharap segala sesuatu dari hasil pemberianmu itu. Kasih. Yang satu tujuan, aku memberi supaya melalui pemberianku ini, dia bisa melihat Kristus yang baik dalam hidupku. Amin. Kalau itu kita lakukan terus, gak akan bosen. Karena tujuannya semua menuju kepada diri Kristus. Tanpa batas. Kalau kita tidak ngerti seperti itu, kita bisa memberi tanpa batas. Gak mungkin. Sampai kapanpun, Pesta, pasti ada batas sih. Saya masih ingat dulu mama saya ya di kampung ya. Tonggo itu banyak ya. Berapa waktu hari Minggu apa nanti tonggo ini ngasih mama saya planting gitu. Terus mama saya balesi bakmi. Besok ngasih apa tante, ada namanya tante kue, ngasih roti, jajan apa. Nanti mama saya masak apa, balesi gitu. Nah, suatu saat mama saya ngasih orang ini sekali, kok gak dibalesi? Coba dikasih 2 kali, gak dibalesi. Ketiga kali dikasih gak balesi, oh no. Itu manusia. Saya ngomong kayak gini ingat mama saya, langsung. Wah iya mama biar ya kayak gitu ya, tonggo-tonggo, masak, ya apa? Aku sungkan. Dengar saya masih kecil lah ngomong sama saya, ngomong sama haji saya atau apa. Kita makan punya orang, enggak mau lah kita pasti balesi. Balesi tapi berharap, iya. Ya istri saya ngasih pete di sana, dikasih pete, modelnya kayak gitu. Ngaku toh. Tangan kanan ngasih, tangan kiri nuntut terus. Tak kasih pete kon kata aku harus nunduk ya. Nek gak nunduk tak saat pete. Itu bahaya. Kok bisa kayak gitu kayak apa? Manusia. Supaya tidak seperti itu apa? Gantung sama Kristus. Nanti saya ajarkan. Hari ini khotbahnya lama, tidak apa-apa. Saya ngomong tidak apa-apa, yang sana tidak terima. Ini semuanya di dalam Amsal-Amsal ini, ya. Amsal 22 ayat 9. Coba kita lihat. 22 ayat 9. Ini dibahas kemarin, orang yang baik hati akan diberkati karena yang membagi rezekinya dengan si miskin. Waduh. Yang dibaca cuma apa nanti? Kalau kita memberi si miskin pasti berkati. Jadi memberi dengan satu tujuan supaya dapat lebih banyak. Itu manusia itu. Ya, saya ingat, saya ini setiap hari Sabtu atau Minggu beli siobak. Orangnya lewat di rumah. Siobak. Karena cucu saya senang dan saya juga senang. Ya toh. Engkaunya itu, saya ini agak bingung gitu loh, ngerti maksudnya. Kalau beli siobak, ya 100.000, saya enggak nyebutnya toko ini lah, enggak enak ya, di daerah Majen Sungono. Itu paling cuma dapat 7 iris paling, ngerti maksudnya. Krek, sak lepek gini kecil. Orang ini 100.000, itu diiris itu panjangnya sak gini. Serem orang ini, ya toh? Saya ngomong, kok gak rugi tak kok? Engkau lihat aku. Enggak, untung aku tak tambah lagi ya. Loh, bingung saya. Loh kan rugi loh kok. Enggak, Tuhan Yesus berkati aku kok. Waduh, aku kalah ambek dodol siobak aku. Aku ini pendeta, dia ngomong Tuhan Yesus berkati aku. Loh kok apa? Enggak, aku jual ini, pokoknya aku sudah untung. Itu semua Tuhan Yesus. Merinding saya. Luar biasa sekali dia ngomong kayak gitu. Enak loh siobak kok. Langsung saya ngomong, biasanya saya ngomong puji-muji, tujuan saya supaya apa? Beli muji-muji nanti deboy gitu toh. Sekarang saya enggak, ngomong enak itu tulus saya tadi gitu loh. Enak kok, aku seneng kok, siobakmu gini.
Cuma bubune kurang seperti ini kok, tak kasih masukan gini. Oh iya terima kasih. Tuhan Yesus baik loh, kasih melalui engkau kasih tahu aku nanti tak perbaiki. Ih, ngomong Tuhan Yesus terus loh, jual babi itu. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin, orang yang baik hati akan diberkati. Orang yang baik hatinya ini nggak diperhatiin, no. Ngerti maksudnya? Gak pernah dibahas. Yang dibahas apa? Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Yang jadi perhatian kita apa? Pokok kita ngasih orang nggak mampu, pasti diberkati. Hatimu baik apa enggak? Kalau kamu memberi si miskin dengan satu tujuan, supaya Tuhan memberi kamu sebanyak mungkin, berarti si miskin ini jadi apa? Tumbal. Karena kalau nggak ada si miskin, berarti kamu tidak akan menerima berkat, karena kamu nggak akan mampu memberi. Sekarang jemaatnya kaya semua, nggak ada si miskin misalkan. Terus kita mau ngasih si kaya, nggak ada, nggak mau semua. Yang miskin nggak ada, berarti ayat ini tidak berlaku. Maka dari itu banyak sekali sekarang gereja yang datang disuruh pakai apa? Bemo, banyak datang gereja meskipun dia tidak dengar firman gini-gini, orang tidak punya itu loh. Dan itu semua dikasih duit, pulang di gereja nanti ada donaturnya. Dikasih ini. Dan itu kalau itu dilakukan gerejanya makin gede, berarti dia megang ayat ini. Gak usah diajari firman, pokoknya orang ini mau datang, dikasih duit, supaya ada donatur ngasih, sudah beres. Pengertian yang salah. Bagaimana caranya jemaat itu diajar, dibeli mengerti firman Tuhan dengan benar. Itu yang benar. Orang yang baik hati akan diberkati. Jadi pengertian orang yang baik hati itu kayak apa? Kita buka di dalam Roma pasal 3, baca perjanjian lama, larinya itu ke perjanjian baru enggak? Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau kita megang mau baca perjanjian lama boleh, tapi harus dilihat dalam sudut perjanjian baru. Dalam perjanjian baru Roma pasal 3, ingat. Ada orang yang baik? Adakah ada orang yang baik? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang baik dikatakan dalam perjanjian baru Roma pasal 3. Semua orang jahat, semua orang tidak mencari Tuhan. Tidak ada hatinya yang baik, hatinya semua jahat. Kalau dikatakan orang yang baik hati, itu artinya apa? Orang yang memang cinta Tuhan, orang yang sudah di dalam Tuhan akan diberkati. Diberkati itu dalam arti apa? Kalau pikiran kita cuma duit tok, repot. Ngerti maksudnya? Karena apa? Pandangan kita masih tetap perjanjian lama. Orientasinya datang kepada Tuhan. Orientasinya untuk menunjukkan bahwa Allah itu hidup. Ini kok malenul lagi saya ngomong ajarnya ini. Di dalam perjanjian lama itu, supaya orang itu percaya bahwa Allah ini hidup, Allah ini berkuasa, Allah ini tahu enggak? Kalau manusia supaya tahu bahwa Allah ini berkuasa, Allah ini penuh kasih, berarti manusia ini supaya bisa percaya, manusia ini perlu disokong dengan finansial enggak? Hidupnya ditentremno enggak? Sakit penyakit dihilangno, duit dikasih diberkati, perlu kayak gitu enggak? Perlu toh, dalam perjanjian lama kan kayak gitu toh. Karena Allah belum datang di dunia, bener gak? Semua orang dibuat kayak gitu enggak? Kalau kamu enggak percaya, berkatnya dihilang no. Supaya tujuannya apa? Supaya bertobat, supaya benar-benar percaya bahwa Allah ini yang berkuasa atas hidupnya. Bener gak? Tapi Allah sudah datang, ngerek sebagai Yesus. Ada enggak? Dia datang enggak? Aku tidak pernah ketok kok. Ya, tidak tahu lagi. Kamu tidak melihat tapi kamu harus percaya. Karena itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Oh jadi pegang perjanjian lama tok. Perjanjian baru dia juga bacaan.
Allah sudah datang di dunia. Datang sebagai Kristus. Dia sudah mati di kayu salib. Tujuannya apa? Supaya kamu diberkati. Diberkati dalam hal apa? Hidup kekal. Amin. Sekarang kalau kamu sudah percaya kayak gitu, yang dicari itu apa sekarang? Dalam hidup ini, dalam kamu ibadah yang dicari apa? Apakah kamu itu betul-betul sudah menerima anugerah itu apa enggak? Hal itu yang terpenting dalam hidup kita. Hal itu yang paling nomor satu yang membuat kita bahagia. Amin. Karena firman Tuhan itu ngomong, dunia segala apapun kau miliki, tapi kalau kamu enggak benar-benar menerima anugerah keselamatan dari Kristus, sia-sia. Benar enggak? Nah, untuk mendeteksi bahwa kamu itu benar-benar adalah orang pilihan, orang yang telah menerima anugerah, itu diajarkan di gereja. Pulang dari gereja, kamu utangnya akeh, kamu nggak punya duit, kamu sakit, bojomu bencekno sing laki atau sing wedok nggak ngerti apa semua, pokoknya bencekno pol. Kamu pulang dari gereja nggak pernah menjamin kalau kamu cinta Tuhan, bojomu jadi cinta apa sama kamu. Duitmu jadi akeh, sakitmu jadi sembuh. Gereja tidak pernah ngajarkan kayak gitu yang betul. Yang betul gereja itu ngajarkan apa? Roma 8 ayat 28 sampai 35. Apa iku ya? Supermi dah. Apa? Roma 8 ayat 8 sampai 20 ayat pasal 8 28 sampai 35. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Allah yang tidak menyayangkan anaknya, apakah Dia tidak akan memberikan segala sesuatu supaya kita masih hidup? Kristus yang sudah mati bagi kita, masakah Dia menghakimi kita? Dia malah menjadi pembela kita. Kau akan menang menghadapi apa? Ketelanjangan, kesesakan, apapun juga. Menangnya itu bukan jadi kaya, tapi imanmu tidak akan gugur. Sehingga pada waktu menghadapi beban yang begitu berat dalam hidup kita, asal kita masih tetap setia, cinta sama Tuhan, bersukacitalah. Amin. Di gereja itu diajarkan itu. Pulang sampai rumah, itu mungkin suaminya atau istrinya mukaim cemberut apa, kita sudah tidak bisa emosi lagi. Bisa emosi bisa, tapi gak akan berlebihan, ngerti? Karena apa? Ya, ini perlu dikasihani. Itu tak. Bukan buncena kan kayak gini, waduh terus malah kita memberi tangan kanan, tangan kiri ini melok-melok, ngerti maksudnya? Biyen gak inget ta, kon niku kere, melok aku saiki gini, kon biyen ki apa, kon biyen ki, wih terus isa enak tiduri, kalau inget-inget kayak gitu, isa enak, gak mungkin saya tidur, tapi coba kalau mikir, kasihan, aku perlu jadi berkat bagi dia. Aku harus menjadi Injil yang hidup. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana caranya supaya melalui engkau dia menjadi baik. Amin. Itu menghadapi utang yang banyak, bingung semuanya. Kalau bersama Tuhan bertobat, lakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuanmu. Gak punya duit, gak punya apa, semua dikredit. Sendok pun dikredit. Istilahnya gitu. Dimakan itu sambil mikir, ini tidak bayar gak ya? Pusing gak? Sandal dikredit, sepatu dikredit, bisa gak sekarang semua? Kancing aja dikredit, pakai baju. Kancingnya nanti ya dipakai bisaan. Zaman sekarang itu kayak gitu. Kredit satu ya lumayan lah, cuma rumah tok ya wis Tuhan jadikan rumah, baju masih tetap makan masih semua, ya tidak apa-apa, ngerti? Semua kredit, mobil kredit, mau masuk mobil gurung tak bayar, waduh tagihannya piro, mau beli bensin pakai kartu kredit, enggak wayani bayar ke opo, ya stres, manusia. Jangan kayak gitu. Tuhan dipermainkan.
Dengan cara orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Yang dibaca cuman si miskin dan kita baik hati. Aku memberi, nanti Tuhan balas. Tuhan balas ya, Tuhan balas ya. Sing denger siapa? Waktan, ngerti maksudnya? Setan. Oh ya tak kasih. Mati, masuk neraka kamu. Kamu bukan anak Tuhan. Sengsara enggak? Di gereja yang diharapkan apa? Khotbahnya. Bagaimana metode supaya aku caranya bisa diberkati? Memberi si miskin, oh iya aku gak pernah ngasih. Tak kasih aja nanti aku diberkati. Saya ingat ini gak ada bedanya kalau saya ke Gunung Kawi dulu. Ngerti maksudnya? Kalau ke Gunung Kawi, pintu masuk barisan kaipang, tahu kaipang? Ya toh? Kalau film silat kaipang itu yang pakainya tembel-tembel, pakai tongkat itu, duduk rentet semua. Pak dibagi rezeki nih Pak, nggak sing kuasa ngasih rezeki nih Pak, gini. Semua mama saya dari bawah itu sudah dia kantongan sak kantongan dulu, luntung, sampai tutup atas lego, nggak diberkati. Piye? Bedanya apa? Padahal ayat ini berbicara apa? Orang baik, orang yang baik hati akan diberkati. Kita ini baik tak? Tidak. Kita baik karena menerima kebaikan Kristus. Kalau kita sudah menerima kebaikan Kristus, mulai ingat, mikir. Kita tidak boleh pahit sama orang. Kita tidak boleh gini sama orang. Semuanya itu kalau terjadi dalam kita diberkati. Diberkati bukan hanya finansial. Hati kita memiliki. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera yang melampaui akal itu akan dihadirkan Tuhan dalam hati kita. Amin. Itu loh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini ngerti maksudnya? Ini yang penting. Sekarang, waduh, persiapannya banyak saya. Mau dibahas, khotbah cuma dikasih waktu 1 jam. Ini masih pembukaan sudah 1 jam. Firmannya belum. Oke apa? Tadi cuma berapa? 21, 22 ayat 9, 28 ayat 27. Saya nggak mau sekarang kadung. Yang sudah tak tulis mesti tak baca. Biarkan 3 jam nggak apa-apa. Pemain musiknya ada janji dah? Nggak ada ya. Amsal 28 ayat 27. Siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutupi matanya akan sangat dikutuki. Takut semua tuh, nanti kena kutuk, betul nggak? Padahal ayat ini ada hubungannya. Yang pertama, kalau kita punya pikiran kayak gini, siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan. Yang dipegang di sini tak enggak? Ingat. Jadi memberinya itu cari orang miskin, bener tuh? Cari orang miskin tujuannya apa? Tujuannya apa? Memberi ya, memberi uang 100.000, tak kasih no ya, tak cari orang miskin lah. Nanti tak kasih, supaya apa? Ingat ayat itu. Memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan. Wah, aku memberi orang miskin, aku tidak akan kekurangan. Jadi tujuannya supaya tidak kekurangan. Kalau tidak kekurangan, lawannya kekurangan apa? Kelebihan. Jadi kalau ngasih orang miskin itu pasti nanti kelebihan. Kita pasti berlebih-lebihan. Padahal mindset cara pikir kita bukan seperti itu. Kalau kita punya pikiran yang benar, kita baca di dalam Yakobus. Nah, ini loncat ini karena waktu ya. Sadolnya masih banyak. Jangan Yakobus dulu. Saya kadung persiapan ini lama, kepala saya sampai pusing, mesti tak loncati terus. Ya, jadi tetapi orang yang memberi orang miskin tak akan kekurangan
Seolah-olah kalau memberi kepada orang miskin, tujuannya apa? Supaya nggak kekurangan. Padahal memberi kepada orang miskin, supaya dengan kita memberi, orang bisa melihat betapa baiknya Yesus dalam hidup kita. Sehingga melalui pemberian kita, dia bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Amin, ngerti sih maksudnya? Oh ini loh orang Kristen, dia berlebih-lebihan. Nanti maksud saya Pak ya, hidupnya berlebih-lebihan. Tapi wedite setengah mati. Mosok mangan ae mari mangan keluar dideleki bero cambai. Itu kan kebuacut itu, ngerti maksudnya? Hitung-hitungan sama tukang parkir 50 rupiah diminta gini, orang Kristen apa itu? Kan bukan kayak gitu. Waduh, orang anak Tuhan dulu hidupnya medit, segala sesuatunya dihitung luar biasa. Tapi sekarang setelah dia terima Kristus dalam hatinya, hidupnya berubah. Berubahnya apa? Kalau melihat orang sengsara, kalau melihat orang gak punya, gak mampu, dia hatinya tergerak dan dia ingin memberi. Supaya melalui pemberiannya itu, orang bisa melihat Kristus dalam hidupnya. Ngerti maksudnya? Orang bisa lihat, oh ya anak Tuhan ini luar biasa. Sehingga dia mulai melihat, Tuhan ini kayak apa sih sing disembah? Kok bisa mengubah orang ini? Dulu terkenal ngedit luar biasa. Tapi setelah terima Kristus, kok bisa berubah? Dan kalau kita sudah anak Tuhan, kita sudah punya berlebihan duit, berlebihan berkat yang ada dalam hati kita. Tidak mungkin kita melihat seseorang yang sengsara, mata kita masih tertutup, itu tidak mungkin. Hati kita masih tergerak. Itu pasti. Terus kalau kita berpegangan, kalau kita hidupnya jadi orang baik, jadi orang yang suka memberi, jadi orang yang setia sama Tuhan, jadi orang yang pokoknya dalam hidup itu rasanya hubungannya sama Tuhan baik, pasti diberkati. Orang yang jahat, orang yang tidak punya hati sama Tuhan, orang yang tidak mau kenal Tuhan, pasti tidak diberkati. Sering dengar kayak gitu enggak? Sering toh? Hamba Tuhan ngomong kayak gitu toh? Orang yang tidak cinta Tuhan, orang yang tidak punya hati, orang yang tidak benar-benar sama Tuhan, orang yang tidak segala sesuatunya itu benar-benar harus gantung diri sama Tuhan, orang yang hatinya tidak ada Tuhan, hidupnya pasti tidak diberkati. Bukan ayat ini loh, kalau orang yang ngomong kayak gitu. Mazmur 73, ayat 1 sampai 26, bacaan. Ini orang tidak kenal Tuhan. Ini orang yang anti Tuhan. Hidupnya diberkati luar biasa. Kamu iri? Pemazmur aja iri kok. Tapi diingatkan sama Tuhan, jo iri. Orang kayak gitu itu nanti besok kepleset masuk di neraka sudahan. Siapa yang memberi kepada orang miskin? Buka Amsal Mazmur 73. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Terus, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Ini loh, saya ngomongin pemazmur. Kalau kita lihat ayat satunya kayak apa? Dia ngomong kayak apa? Ayat satunya. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Terus, kalau dia pegang kayak gitu, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Tergelincir itu apa? Tidak mau percaya Tuhan, kecewa mangkel gitu loh. Terus diingatkan ya apa? Coba kita baca. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak mau kenal Tuhan gitu loh. Kayak apa? Coba kita lihat ayat selanjutnya.
Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat gemuk tubuh mereka. Kalau orientasi kita ikut Tuhan, saya kembalikan ya, ini dibuang semua cara berpikir kita. Kita taat, kita setia, orientasi kita cuma berkat. Berkat itu mengarah kepada duit, berkat itu mengarah kepada kesehatan, berkat itu mengarah kepada segala sesuatu yang tidak kekal dalam dunia ini. Kita goblok, kita salah. Itu anugerah umum. Diberikan kepada siapa? Mau orang fasik, mau orang tidak percaya, mau orang percaya, mau orang brengsek, mau orang apapun juga dapat. Namanya aja sudah anugerah umum. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat gemuk tubuh mereka. Bukan berarti orang gemuk ya CP ini fasik, bukan loh ya. Tapi yang dimaksud itu tidak kekurangan makan, makmur hidupnya. Terus siapa coba lihat? Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Waduh. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ada enggak ini? Ada teman saya. Sampai orang yang kayak gitu itu ngomong kayak apa? Tuhan itu wis engkau lah. Yang penting baik jadi orang. Tapi Tuhan itu engkau lah. Itu. Dari hidupnya sampai sekarang enak. Punya properti, punya segala sesuatunya. Umurnya sekarang sampai 83, masih sehat. Gak pernah kena tulah, gak pernah apa. Iri sama dia. Sampai 26 saya pakai sebentar saja. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Memang orang kayak gini nih, kita ngijili dia. Jawabnya dia apa? Apa Yesus. Jawabnya gitu pasti. Sulit bagi orang kaya masuk ke surga. Sesulit apa? Onta masuk lubang jarum. Tetapi bukan orang kaya toh. Semua orang sebetulnya nggak bisa masuk surga. Hanya anugerah Tuhan yang membuat kita diterima di dalam Dia. Karena dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Secara manusia semua orang nggak mungkin bisa. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu artinya apa? Allah memberikan melalui dirinya hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yaitu apa? Kalau kamu percaya kepada Dia, kamu memperoleh hidup kekal. Artinya seperti itu. Sekarang kalau kita sudah mengerti ini, berarti orang percaya ini perlu memberi enggak? Nah, sekarang mindsetnya sudah dirubah toh. Memberi tujuannya bukan supaya menerima. Kalau memberi supaya tujuannya menerima, itu pemikiran yang salah. Kalau kau sering memberi, nanti kau akan menerima dari Tuhan sebanyak mungkin. Itu salah. Tapi kita jadi orang percaya harus memberi enggak? Harus mengasihi enggak? Harus. Ayatnya mana? Kan kayak gitu tuh. Harus ada ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya, kalau kamu dikasih pendeta yang ngomong ya. Orang bener, orang yang setia sama Tuhan, orang yang cinta sama Tuhan, pasti Tuhan berkati. Ayatnya mana? Orang yang tidak mau cinta Tuhan, orang yang tidak mau bener-bener sama Tuhan, orang yang anti Tuhan, pasti tidak diberkati. Ayatnya mana? Sekarang orang yang cinta Tuhan, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan harus memberi. Karena memberi itu bukan supaya kita menerima, karena kita sudah menerima enggak? Berbahagialah orang
yang di dalam hidupnya, di dalam kesesakan, tapi mampu memberi sesuatu bagi orang lain. Tujuan memberi itu apa? Wujud daripada iman kita, itu memberi. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14. Soalnya ini loh intinya dari pembicaraan saya tadi semua itu. Saya ini mau larinya ke sini. Ngerti maksudnya? Supaya kenapa kita harus memberi? Itu karena di sini wujud daripada iman kita. Orang Kristen itu bukan apa? Bukan menerima. Karena orang Kristen sudah menerima segala sesuatu yang paling berharga dalam dunia itu apa? Keselamatan kekal. Kok bisa kalau menerima keselamatan kekal itu wujud dari segala sesuatu? Karena apa? Ada ayatnya toh. Ayatnya ngomong apa? Kalau Tuhan Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, dia memberikan supaya kita menerima kehidupan, masakah dia tidak memberikan segala sesuatu supaya kita bisa hidup? Segala sesuatu itu termasuk kue tiaw, pakaian, rumah, Lamborghini, mobil mewah. Enggak. Hidup itu tidak perlu pakai mobil. Tapi kalau kamu mau kepingin punya mobil, gak apa-apa. Orang Kristen gak anti mobil. Mau punya Lamborghini, mau punya Apollo loh. Gak apa-apa kalau asal kamu bisa. Caranya kayak apa? Kerja. Itu anugerah umum, lain lagi. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Aku ini punya iman. Bisa dilihat di mana kalau aku punya iman? Itu pertanyaan saya. Iman itu kan sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilihat atau abstrak toh. Benar gak? Apalagi kita baca ayat selanjutnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, sudah mulai dari atas, tidak apa-apa. Pakaian dari kekurangan makanan sehari-hari, terus 16, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Terus, demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 18 sampai berapa tadi? 4 ya. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan, aku akan menjawab dia, tunjukkanlah perbuatanku. Imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. 19, nanti saya jelaskan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ini ceritanya gini loh. Ini ada 3 orang sama saya. 2 orang sama saya, 3 orang. Saya ngomong, saya punya iman. Yang satunya ngomong, saya juga punya iman. Yang satunya ngomong, saya punya perbuatan tapi saya gak punya iman. Jadi 3 orang ini ngomong. Yang satunya ngomong, saya punya iman. Loh, kalau kamu punya iman, tujuan imanmu kayak apa caranya? Melalui perbuatan saya. Perbuatannya apa? Kalau ada orang gak mampu, kalau ada orang apa semua, dia memberi. Karena itu wujud dari imannya. Melalui perbuatannya itu, nama Tuhan dimuliakan. Yang satunya ngomong, aku punya iman, tapi aku tidak mau. Kayak gitu-gitu. Itu sama saja dengan iman mati, kosong. Yang satunya ngomong, aku perbuatan, aku lakukan semuanya ini tapi aku gak percaya. Itu bukan iman.
itu sama saja tidak punya iman. Karena dasarnya melakukan itu karena ingin nama Tuhan dimuliakan. Iman itu Tuhan, berbicara langsung kepada Tuhan. Kalau orang ateis, dia melakukan kebaikan-kebaikan, tapi dia tidak percaya Tuhan, dia tidak punya iman. Dia bisa lakukan hal itu? Bisa. Bahkan ada orang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13, ada orang 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3, ada orang yang rela membakar dirinya, tapi gak ada kasih, gak ada iman, itu percuma di hadapan Tuhan. Karena tidak ada nilainya. Dikatakan di ayat sebelumnya, seperti gong canang yang berkumandang. Dipukul itu teng, bunyi enggak? Sebentar hilang enggak? Enggak ada nilai kekekalannya, percuma gitu loh. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus memiliki dasar iman. Imannya itu mengarah kepada siapa? Kristus. Jangan kayak gong ini loh dipukul. Simbal dipukul, teng, bunyi enggak? Sebentar hilang enggak? Hilang. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa mengarah dalam diri Kristus, perbuatan baik kita itu tidak ada nilainya. Paham? Nah, sekarang kita sudah mau mulai ngerti ya. Sudah selesai ini 1,5 jam ini. Kita sekarang mulai mengerti. Kita memberi karena apa? Karena kita sudah menerima. Amin. Menerima apa? Keselamatan kekal anugerah itu loh. Itu nilainya tidak terbatas. Jadi kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita mau minta segala sesuatu, boleh? Boleh. Tapi kalau kita tidak diberi, tidak menerima, rasanya seperti itu. Jangan ngamuk. Jangan menyalahkan Tuhan terus imanmu batal, itu kamu mengalami sesuatu yang salah dalam imanmu. Tapi kalau kamu bergantung penuh sama Dia, kamu memohon sama Dia, kamu meminta sama Dia, harus. Tapi soal diberi apa enggak, itu bukan merupakan satu kehendak kita. Terjadilah menurut kehendakmu. Karena aku percaya bahwa kehendakmu itu adalah yang terbaik dalam hidupku. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego itu loh. Masuk di dapur api, dia ngomong, Allahku sanggup menolong aku dari dapur api ini. Kalaupun dia tidak melakukannya dan aku sampai terbakar, aku pun tidak mau menghujat dia. Karena aku percaya ini yang terbaik yang Allah berikan dalam hidupku. Itu iman. Kalau iman dibalik, kon kurang beriman, kurang sungguh-sungguh sehingga gak dikasih, itu ajaran setan. Allah itu ngomong di apa? Kalau itu diperlukan, gak usah kamu minta, Tuhan beri. Apa yang tidak ada dalam hatimu, Tuhan kasih. Kalau itu memang diperlukan. Ayatnya gak dipegang kabeh. Muasui pengajar-pengajar gak karu-karuan. Mau masuk di otak kita. Kekristenan jadi agamawis. Kekristenan jadi sifatnya apa? Perbuatan. Tidak ada dasar imannya. Itu sesuatu yang tidak boleh. Itu Injil lain. Ya, sulit di Efrata, harus dewasa. Ya, kalau cuman saya ngajar tentang happy ya, happy ye, saya nggak pakai persiapan. Cukup saya baca dua ayat tak jelas no. Wis pokoknya jemaatnya seneng, gampang. Baca Amsal, memberi, pasti diberi. Mindset kita diganti dengan cara bagaimana supaya hati kita selalu ingin memberi. Nanti Tuhan kasih contoh aja kejadian-kejadian yang gampang kalau kayak gitu. Tapi kalau mau mencairkan di dalam firman Tuhan, saya butuh pertolongan daripada Tuhan. Kalau enggak bisa. Jemaat mendengarkan ini, kalau enggak mau sungguh-sungguh, enggak mau belajar, enggak akan bisa. Tanpa anugerah, enggak akan bisa. Ya, amin firman Tuhan.
Kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah. Engkau begitu mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini cara berpikir kami masih dengan cara yang seolah-olah Engkau belum turun di dunia. Kami masih mencari bukti seperti Thomas. Pada waktu pertama kali melihat Engkau bangkit daripada mati, Engkau hidup. Thomas tidak akan percaya kalau tidak mencucukkan tangannya di dalam perutmu. Kami lebih parah. Kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kami sering baca. Dan kami mulai mengerti. Tetapi kami masih masuk di dalam pengertian-pengertian yang salah. Iman kami bengkong. Kami masih menafsirkan firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Kami masih mengertikan tentang Allah dalam pengertian-pengertian yang salah. Kami masih sering menggabungkan antara Taurat dan Injil. Ampuni kami Tuhan. Kami memberi karena kami sudah menerima. Kami mengasihi, kami mengampuni seseorang karena kami telah menerima pengampunan daripada Engkau. Buat hati kami bertobat. Kami seringkali menjerit di dalam kehidupan ini. Damai sejahtera Allah hilang seolah-olah dalam hidup kami. Saat kami berhadapan dengan seseorang yang menyakiti kami. Bahkan hati kami mulai tergerak bagaimana caranya membalas. Untuk saling menyakiti. Tetapi melalui firman-Mu ini. Kami diajarkan. Bagaimana kami bisa menjadi berkat. Bagaimana kami bisa memberi di dalam segala kelemahan setiap manusia. Hidup kami bukan terfokus hanya kepada mamon, kepada uang. Yang minggu-minggu yang lalu sudah kami diajari tentang mamon. Kami sekarang sudah mengenal. Kata persahabatan itu kami mengenal apa itu mamon. Kami membenci mamon, bukan berarti kami gak mau duit. Bukan Tuhan. Tapi kami mengutamakan Kau melebihi apapun juga artinya. Itu kami mengerti. Tetapi dalam sikap hati kami saat kami berdoa, saat kami beribadah, kami tetap terikat dalam hal ini. Hari ini kau membongkar hati kami yang salah itu di dalam kebenaran-Mu. Kami memberi karena kami telah menerima. Kami mengampuni karena kami telah diampuni. Sehingga saat ini terjadi dalam kehidupan kami. Sesulit apapun juga dalam kehidupan ini. Kami masih tetap bisa memandang Engkau di dalam kasih-Mu Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan hadir dalam hati kami saat kami mengerti firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman ini bagi setiap kami yang hadir. Baik jemaat di tempat ini, pelayan Tuhan maupun hamba-Mu. Sehingga kami pulang dari tempat ini. Kami penuh dengan kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini dimeteraikan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan.